فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita ada di akhir-akhir muka surat 43 dari pembahasan mustalahul hadis. Qal waqtulifa fis sinni alladzi yatasadda fihi li isma'ih. Waqtulifa yaitu diperselisihkan tentang umur, usia, sin yaitu umur. Alladzi yang mana yatasadda fihi seseorang maju di usia itu li isma'ih untuk memperdengarkan hadis. Para ulama berselisih pendapat pada umur berapa seseorang boleh memajukan diri untuk menyampaikan hadis, yaitu menjadi seorang pengajar hadis, pengajar riwayat-riwayat. Fa ba'dhum syarratu kibarasin. Sebagian ulama mensyaratkan yaitu kalau usianya sudah tua. Tapi ini tak ada dalil yang seperti itu. Wa ba'dhum, paham tak sampai mana tulisannya tuh? Wa ba'dhum ajazuhu fi sigharis sin. Sebagian ulama memperbolehkan untuk meriwayatkan hadis, yaitu menyampaikan ke para murid hadis-hadis dalam usia yang masih muda. Ma'a makanatihi fil ilm, disertai dengan kekuatannya dalam ilmu. Dan inilah yang lebih dekat, tidak dilihat dari umur tertentu, tapi lihat apakah ilmunya itu cukup atau tidak, apakah dia sudah balik atau belum. Bukan dilihat dari semata-mata umur tua atau umur muda. Kenapa? Makanah yaitu kemampuan atau kekuatan. Wasawab yang benar matah tija ila ma indah, bila mana ihtija diperlukan ila ma indah kepada apa yang dia miliki. Tatkala orang di kampungnya memerlukan ilmu yang dia miliki, atau orang di suatu negeri meminta, oh Anda tinggal di negeri kami memerlukan ilmu Anda, misalkan. Belum siap lagi. Tasoddalahu, maka dia maju untuk menyampaikan ilmu. Fi ayyi sinin kan, pada usia berapapun. Fa inna nasral ilm, karena sesungguhnya penyebaran ilmu indal hajah, tatkala sedang diperlukan, ilaihi ya tatkala ilmu orang tadi diperlukan, lazimun itu adalah wajib. Wal mumtani min dzalik, orang yang tidak mau melakukan itu asin, berarti dia pelaku maksiat. Asim, pendosa. Orang memerlukan ilmu dia dan dia punya ilmu tapi dia malah tidak mau, maka dia berdosa. Apa? Mumtani, yang tidak mau, tidak bersedia untuk mengajar padahal dia sudah punya ilmu dan orang memerlukan ilmu dia, maka dia berdosa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa di dalam kumpulan hadis-hadis itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima bilijamin minnar yaumal qiyamah. Barang siapa ditanya tentang ilmu, kemudian dia menyembunyikan ilmu tadi, maka dia akan diberi tali kekang dari api neraka pada hari kiamat. Jadi ketika diperlukan dan kita punya kemampuan, kita datang, kita mengajar. Seperti kemarin di negara tetangga kita diperlukan, diminta bantu walaupun sehari, ya kita bantu selama masih memungkinkan. Baik.
Kemudian wa Sa'id bin Jubair lam yablughil khamsin. Sa'id bin Jubair murid dari Ibnu Abbas belum berusia 50 tahun tatkala mengajar. Perlu nggak tunggu usia 50 tahun? Tak perlu lah. Karena sebagian ulama mensyaratkan boleh mengajarkan hadis kalau sudah usia 70 tahun. 70 tahun tinggal apa kita? Belum tentu umur kita mencapai 60 tahun. Tunggu 70 tahun, jangan-jangan malah sudah lupa segalanya atau sudah mati. Sa'id bin Jubair tidak mencapai usia 50 tahun. Wa kadza Ibrahimun Nakhai, demikian pula Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Wa Malik jalasa linnas, Malik duduk untuk mengajar orang-orang. Ibna Nayyifin wa Ishrin, umurnya baru 20 sekian tahun. Ya, masih muda, sudah mengajar. Jadi yang dilihat adalah kemampuannya, bukan sekedar umurnya. Wakil ada yang mengatakan sab'a asyrah, ada yang mengatakan bahkan sejak usia 17 tahun dia sudah mengajar. Kembali kepada kemampuan. Wan nasu mutawafirun, dalam keadaan orang masih banyak. Wa syuyukhuhu ahya, guru-gurunya masih hidup. Jadi tidak perlu menunggu gurunya mati baru dia boleh mengajar. Tapi lihat orang memerlukan bantuan atau tidak. Terkadang guru mampu mengajar jam sekian-sekian, tapi setelah itu gurunya keletihan, perlu dibantu oleh murid-murid yang lain, dibantu oleh guru-guru yang muda, dan sebagainya. Jadi saling menolong agama Allah Ta'ala. Wa kadza Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Demikian pula Imam Asy-Syafi'i. Qad ukhidha anhul ilm. Ilmu telah diambil dari dia, yaitu dipelajari. Beliau mengajar umur berapa? Fi sinnil hidasah, pada usia muda. Usianya belasan tahun waktu itu. Entah belasan tahun itu tepatnya berapa, wallahu a'lam. Beliau hafal Quran sebelum 10 tahun. Jadi memang sudah rajin belajar dan menghafal sejak kecil. Orang tuanya memperhatikan betul-betul. Wantasoba lidzalik, dan dia meletakkan dirinya untuk itu. Intasoba yaitu meletakkan diri pada posisi mengajar karena sudah ada kemampuan. Wa Siddiq Hasan Khan, wa qala Siddiq Hasan Khan rahimahullah, beliau dari kalangan ahli hadis dan ulama, dan beliau dari kalangan raja India. Kita tahu India luas sekali, terbagi jadi kerajaan banyak di masa itu. Beliau ulama tahun berapakah? Tahun 1200-an. 1200 Hijriah. Berarti 100 tahun setelah Imam Syaukani. 1200 berarti zamannya siapa ya? Afwan, anak-anak salah. Yaitu salah. Imam Syaukani 1200. Kalau beliau adalah 100 tahun setelah Syaukani, kurang lebih berapa berarti? Mungkin 1300-an berarti ya. Iya. Hampir 1300-an. Fi ta'rifis syaikh, tentang definisi syaikh. Siapa syaikh itu? Kata beliau, wa man za'ama annal muradahuna, barang siapa yang menyatakan bahwasanya yang dimaksudkan di sini dengan istilah syaikh adalah man huwa fi sinnin, orang yang berada pada suatu usia, yusannu fihi tahdits, disunahkan pada usia itu dia menyampaikan hadis, wa huwa min nahwi khamsin ila samanin, yaitu sejak usia 50 sehingga 80 baru dipanggil syaikh. Faqad ab'ad, sungguh dia telah jauh dari kebenaran, mensyaratkan usia 50 hingga 80. Wa takallaf, dan memberatkan diri, membuat syarat yang tidak ada dalam dalil-dalil. Wal tazamal masya alal qaulil muzayyaf, wal tazama yaitu mengharuskan diri, iltazama yaitu mengharuskan diri, mewajibkan diri, al masya untuk berjalan, alal qaulil muzayyaf di atas pendapat yang palsu. Iya, pendapat yang tidak sesuai dengan dalil. Li'anna sahih, karena yang betul, anna madarat tahdits, bahwasanya peredaran penyampaian hadis, madar yaitu poros peredaran, titik tolaknya di mana? Dalam tahdits penyampaian hadis, ala ta'ahulil muhaddis,
Kemampuan, ta'ahul artinya kemampuan, keahlian. Dia sudah punya keahlian. Al-muhaddits, yaitu si muhadditsnya memang sudah punya kemampuan. Dia tahu hadis ini riwayat siapa, hadis ini bagaimana situasinya, sanadnya bagaimana. Dia memang sudah punya kemampuan. Tapi anak-anak kan belum tahu sanad-sanad. Ini sekedar melatih menghafal dan melatih keberanian, tidak mengapa. Tapi kalau betul-betul meriwayatkan hadis, mengajar ke murid-murid, dia harus tahu sanad memang. Kalau dalam masalah penyampaian hadis ya. Tapi kalau sekedar mengajar syarah, tak masalah, tidak ada sanad. Kita sebutkan syarah ulama begini, kedalamannya begini, sisi sisi nahwunya begini, itu tidak masalah. Tapi yang namanya tahdits berarti memang harus tahu sanad-sanadnya. Intinya bukan lihat umur berapa, tapi dia sudah punya kepakaran, kemampuan belum, keahlian dimiliki atau belum. Kita lihat contoh-contohnya. Faqad haddatsal Bukhari, Bukhari telah menyampaikan hadis, yaitu apa? Mengajarkan hadis dengan sanadnya. Wa ma fi wajhihi sya'ar, dalam keadaan wajahnya belum memiliki rambut. Berarti apa? Masih sangat muda ya, belum ada kumis, belum ada janggut. Hatta annahu, sampai ya rambut, ya rambut. Tapi kucing sejak lahir punya rambut. Kucing bukan manusia untuk menyampaikan hadis. Thayyib. Radda ala ba'di masyayikhihi ghalaton. Beliau membantah sebagian guru beliau terhadap kekeliruan waqa'alahu fi sanadih, yang terjadi pada guru itu di dalam sanadnya. Padahal beliau masih nggak tahu sudah 10 tahun belum ya, atau lebih dari 10 tahun. Intinya wajahnya belum memiliki rambut. Ini istilah aja ya. Jelas kelopak mata ada rambutnya kan ya, atau alis mata ya ada rambutnya. Tapi maksudnya ya janggut dan kumis itu. Tapi beliau sudah mampu untuk membantah gurunya yang keliru di dalam masalah sanad. Berarti memang yang namanya tahdits itu memang harus dengan sanad. Ya rahmatullah. Baik. Wal haq, yang benar, annal karamata wal fadilah. Anak-anak lompat afan. Qal wa qad haddasa Malik, Imam Malik telah menyampaikan hadis wa huwa ibnu sab'ati asyar, usianya baru 17 tahun. Wa Syafi'i juga menyampaikan hadis wa huwa fi hidasatis sin, dalam usia muda. Umur berapa wallahu a'lam tidak dijelaskan. Wal haq, dan yang benar, annal karamah, bahwasanya kemuliaan, wal fadilah, keutamaan, innama hiya bil ilm, hanyalah dengan ilmu. Wal akal, akal, lihat apakah dia akalnya bagus, ilmunya sudah kuat, ataukah apa? Usia 50 tahun masih main game terus, enggak mikir keperluan umat kepada ilmu dan amal serta dakwah dan kebenaran, malah sibuk game online. Nah, ini akalnya di mana? Dunal umur, bukan karena umur, wal kibar, bukan karena ketuaannya. Baik. Fakam ya. Ghalaton, kekeliruan. Fakam min syaikhin, alangkah banyaknya orang tua, syekh di sini artinya orang tua. Fi sinnin, berada pada suatu usia, yusannu fihi tahdits, disunahkan di usia itu dia menyampaikan hadis. Wa huwa la yahtadi, namun dia tidak mendapatkan petunjuk, yaitu dia tidak tahu. Ila tamyizit thayyib minal khabis, untuk memisahkan mana yang bagus, mana yang buruk. Dia tak paham mana hadis sahih, mana hadis dhaif, hadis palsu, hadis yang benar, dia tak tahu. Ya memang tidak belajar betul-betul. Syair, ada bait syair, jangan baca syair ya, rambut, tapi syair. Wa inda syaikhi ajza'un kibarun mujalladatun walakin ma qaraha. Syekh tadi memiliki juz-juz yang besar, yaitu buku-buku yang tebal-tebal, mujalladah yang dijilid. Walakin ma qaraha, namun dia tidak membacanya. Ya kalau tidak belajar walaupun sudah tua ya tak tahu. Tapi walaupun kecil kalau dia rajin belajar jadi tahu.
Wa kam min tiflin saghirin yafuqu syaikhal kabira. Alangkah banyaknya anak yang masih kecil. Tifl sih artinya bayi, tapi tak mungkin lah bayi sudah boleh bicara. Tapi anak, kan anak yang masih kecil, yafuqu syaikhal kabira, mengungguli, mengalahkan syekh yang tua. Fit dirayah, di dalam pengetahuan. Wa malakati tahrir, dan kemampuan untuk meneliti. Malakah kemampuan, tahrir yaitu meneliti sehingga mencapai kesimpulan, dipanggil tahrir. Kalau sekedar meneliti namanya tahqiq, meneliti. Tapi tahrir meneliti sehingga mampu mencapai kesimpulan, mana yang harus dipisahkan dari yang lainnya, mana yang harus ditetapkan. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha, dan Allah mengkhususkan dengan rahmatnya orang yang Dia kehendaki. Ya, ini terserah Allah, bukan terserah orang tua, ya. Pengetahuan, diroyah. Adri, saya tahu. Daro, mengetahui. Diroyah, pengetahuan. Riwayah, penyampaian riwayat. Diroyah, yaitu pengetahuan. Selesai dari kitab Al-Hittah fi dzikri Shihahis Sittah. Kalau kita ingin mempelajari Kutubus Sittah, dasar-dasarnya dan sebagainya, baca kitab ini. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.